Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Uranium. Uranium adalah salah satu unsur radioaktif yang paling umum digunakan untuk pereaksian energi nuklir, baik untuk kepentingan pembangkit energi, riset, atau senjata nuklir. Karena diketahui uranium lebih efisien dan mudah direaksikan. Selain itu, teknologi yang ada saat ini umumnya berbasis uranium. Karena faktanya, eksplorasi uranium telah dilakukan oleh manusia sejak awal penemuan energi nuklir. Dan karena itulah, hampir 95% reaktor nuklir dunia saat ini menggunakan bahan bakar uranium, baik uranium-238, uranium-235, atau campuran uranium-plutonium. Tahukah Anda, uranium didapat dari proses penambangan di perut bumi. Uranium alam yang belum diolah umumnya memiliki konsentrasi sekitar 99,3% uranium-238 dan 0,7% uranium-235. Asal Anda tahu, kedua isotop uranium ini, yakni uranium-238 dan uranium-235, memiliki sifat yang sangat berbeda. Uranium-238 disebut bahan fertil karena diketahui inti atom uranium-238 sangat sulit untuk dibelah oleh neutron saat reaksi fisi. Artinya harus menggunakan neutron berenergi untuk memecah nuklida atau inti atom uranium-238. Berbeda dengan saudaranya uranium-235 yang disebut bahan fisil. Uranium-235 disebut bahan fisil karena inti atomnya sangat rapuh dan mudah dibelah oleh neutron. Uranium-235 sangat cocok untuk direaksikan secara fisi. Oleh karena itu, umumnya senjata-senjata nuklir atau bahan bakar reaktor membutuhkan uranium-235 yang diperkaya tinggi sebagai bahan pereaksi fisi. Dan karena uranium alam memiliki konsentrasi 99,3% uranium-238 dan 0,7% uranium-235, maka untuk mendapatkan uranium-235 murni atau uranium-235 yang diperkaya tinggi, kalian harus melakukan enrichment atau pengayaan atau pemurnian. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas 5 metode pemurnian uranium-235. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Asal Anda tahu, inti dari proses enrichment atau pengayaan uranium adalah mendapatkan konsentrasi atau kandungan uranium-235 sebanyak mungkin. Yang artinya, kalian harus memisahkan uranium-238 yang persentasenya atau konsentrasinya sekitar 99,3% dan isotop uranium-235 yang persentasenya sekitar 0,7%. Seperti yang kita tahu, uranium-238 memiliki 92 proton dan 136 neutron, dan uranium-235 yang memiliki 92 proton dan 133 neutron. Kedua isotop uranium ini memiliki jumlah partikel pada inti atom yang berbeda, yakni 238 dan 235. Karena jumlah partikelnya berbeda, pastinya massa atau bobot atomnya juga berbeda pula. Hal ini juga nanti dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan separasi atau pemisahan dua isotop tersebut. Selain itu, umumnya bahan uranium yang akan dilakukan proses separasi harus diubah menjadi wujud gas, yakni UF6 atau uranium hexafluoride. Dan berikut adalah metode-metode yang bisa digunakan untuk memurnikan uranium. Metode yang pertama adalah EMIS atau Electromagnetic Isotope Separation atau pemisahan isotop elektromagnetik. Pengayaan metode EMIS diketahui metode pemurnian tertua yang juga digunakan pada proyek Manhattan untuk senjata Little Boy di Hiroshima. Dalam proses ini diketahui atom uranium akan diionisasi atau diberi muatan listrik, kemudian dikirim ke dalam aliran melewati magnet yang kuat. Isotop uranium-238 yang masanya lebih besar nantinya akan dibelokkan lebih sedikit dalam lintasannya daripada atom uranium-235 yang lebih ringan oleh medan magnet, sehingga isotop kemudian terpisah dan kemudian ditangkap oleh kolektor. Proses ini akan dilakukan secara berulang-ulang hingga mendapatkan konsentrasi yang diinginkan. Dan selanjutnya adalah metode difusi gas. Dalam proses ini, uranium harus diubah menjadi uranium hexafluoride atau UF6. UF6 atau gas uranium hexafluoride akan dialirkan melalui membran berpori yang terbuat
dari nikel atau aluminium oksida. Nantinya, molekul gas uranium-235 yang lebih ringan akan berpisah dengan gas uranium-238 yang lebih berat, seperti namanya difusi atau pemisahan partikel. Proses ini harus dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan konsentrasi uranium-235 yang tinggi. Dan selanjutnya metode sentrifugal. Ya, metode ini paling umum digunakan di dunia. Profesor Kardus juga kerap kali mengulas metode ini sebelumnya. Dalam proses pemisahan isotop, kita menggunakan sebuah mesin sentrifugal. Sentrifugal artinya bergerak melingkar atau berputar. Mesin sentrifugal diketahui mampu berputar hingga 1500 putaran per detik, dan itu sangatlah cepat. Efek sentrifugal atau putaran itulah yang nantinya digunakan untuk memisahkan isotop uranium-235 dengan isotop uranium-238 yang lebih berat. Pada proses ini, gas UF6 atau uranium hexafluoride kemudian dimasukkan ke dalam mesin sentrifugal, dan mesin ini akan memutar gas uranium hexafluoride atau UF6 tersebut dengan sangat cepat. Dalam proses ini, uranium-235 yang lebih ringan diketahui akan berkumpul pada bagian tengah mesin sentrifugal, dan uranium-238 yang masanya lebih berat akan berada di tepi silinder, hingga kedua isotop tersebut kemudian terpisah. Umumnya, para insinyur nuklir menggunakan ribuan mesin sentrifugal yang disusun secara paralel untuk mendapatkan konsentrasi uranium-235 yang melimpah. Dan metode selanjutnya adalah pemisahan isotop laser uap atom atau AFLIS. Metode ini menggunakan laser pewarna yang disetel atau diatur hingga isotop uranium-235 nantinya bisa berpendar dan menyerap sinar laser. Saat isotop uranium-235 menyerap sinar laser, elektronnya akan tereksitasi atau mengalami kenaikan energi. Ketika energi semakin tinggi, isotop uranium-235 akan mengeluarkan elektron dan menjadi ion bermuatan positif, hingga nantinya ion uranium-235 akan dibelokkan oleh medan elektrostatis ke dalam kolektor atau pengumpul. Dan metode yang terakhir adalah proses aerodinamis. Proses ini juga disebut Becker nozzle proses atau proses nozzle Becker. Di sini gas uranium hexafluoride atau UF6 akan dicampur helium sebelum kemudian dikompresi atau ditekan, dan kemudian diarahkan ke sepanjang dinding melengkung dengan kecepatan tinggi. Molekul-molekul yang mengandung uranium-238 yang lebih berat akan bergerak ke arah dinding, sedang uranium-235 akan tetap di posisinya semula. Dan disitulah kemudian uranium-238 dan uranium-235 akan dipisah dan ditarik secara terpisah. Ya, dan berikut adalah ulasan sederhana tentang metode 5 proses pemurnian uranium. Meski faktanya proses aktualnya jauh lebih rumit. Profesor Kardus dari area mesin sentrifugal Kazatomprom, Kazakhstan mengabarkan.